وحبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا خصوصا جميع هذه الأحاديث وشارحها الإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني والإمام اللحجي رحمهم الله تعالى وأبو سيد محمد العلوي المالكي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشدد عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع مشيا إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di rumah yang insya-Allah penuh dengan barakah. Dalam keadaan berkah kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, masih kita berada di bab yang menyebutkan daripada hadis-hadis yang berkaitan dengan khalqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, postur tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di sini diriwayatkan hadis dari sahabat Nabi, cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, ini hadis pernah kita sebutkan, pernah kita ceritakan, cuma diulang kembali. Beliau berkata, aku bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib. Imam Hasan ini punya paman dari ibu yang bernama Hindun. Sayyidah Fatimah putri Nabi punya kakak tiri yang bernama Hindun, laki-laki. Hindun ini nama yang bisa digunakan untuk perempuan dan laki-laki. Hindun ibunya Khadijah. Jadi Nabi itu sebelum menikah dengan Siti Khadijah udah punya anak, udah pernah menikah 2 kali, dan mempunyai dari 2 suami sebelum Nabi 3 putra laki-laki. Yang 2 khilaf ulama, ada yang mengatakan meninggal, ada yang mengatakan muhim, tidak terlalu banyak disebutkan, bahkan tidak disebutkan di sejarah. Tapi yang Hindun ini sepakat ulama, beliau masuk Islam, hidup bersama Nabi, bahkan ikut peperangan bersama Nabi, sampai nanti di zaman Sayyidina Ali beliau ikut berperang bersama Al-Imam Ali bin Abi Talib. Itu Hindun ini. Karena Hindun ini dari kecil hidup sama Nabi, maka dialah yang ditanya oleh keponakannya Hasan bin Ali bin Abi Talib tentang sifat Nabi. Karena pernah kita sebutkan, tidak semua sahabat bisa mensifati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi penuh dengan wibawa, tidak semua sahabat bisa memandang muka Nabi besar Muhammad SAW dengan terus menerus. Hanya sahabat-sahabat yang dari kecil tinggal sama Nabi seperti Imam Ali bin Abi Talib, Hindun ini, saya dari kecil sama Nabi, jadi tahu dia sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan tentang sifat Nabi dari sahabat-sahabat yang umurnya kecil. Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, muda, bukan kecil, muda, Jabir, macam-macam, Abdullah bin Umar. Tapi tidak pernah kita temukan riwayat hadis yang menyebutkan sifat Nabi, misalkan dari Sayyidina Abu Bakar, dari Sayyidina Umar, dari Sayyidina Utsman, atau dari sahabat-sahabat yang lain yang sudah besar ketemu dengan Nabi atau sudah besar ketika masuk Islam. Kata Imam Hasan, aku bertanya, Imam Hasan ini kan beliau ketemu Nabi, sahabat. Beliau ini sahabat, ketemu dengan Nabi. Cuman karena ketika Nabi meninggal, umur beliau baru 8 tahun. Beliau ini lahir di tahun kedua Hijriyah. Lahir di tahun kedua Hijriyah. Ada riwayat mengatakan di tahun ketiga Hijriyah beliau lahir. Jadi cuman 7 tahun atau 8 tahun bersama Nabi Muhammad SAW. Maka dia ingin menambah ta'alluqnya kepada Nabi. Akhirnya dia bertanya kepada pamannya Hindun bin Abi Halah. Jadi bukannya dia tidak tahu sifat Nabi, tahu, dia ketemu Nabi 7 tahun, 8 tahun. Untuk anak seumuran zaman itu, udah luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri umur 5 tahun udah hafal Quran. Kan gitu. Ada yang umur 8 tahun, umur belum dewasa, belum balik sudah jadi orang alim. Ya, orang dulu jangan dikira kayak anak sekarang. Lain. Kalau anak dulu itu luar biasa. Tapi tetap beliau ingin menambah ta'alluq beliau kepada Nabi. Beliau tanya lagi pada pamannya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama Nabi. Wa kana sallallahu, dijawab sama
Hindun tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama. Nabi itu fakhman mufakhama. Aziman fi nafsih, mu'azzaman fi sudur wal uyun. Nabi itu orangnya sangat penuh dengan wibawa. Itu arti dari fakhman mufakhama. Mahiban, penuh dengan wibawa. Tidak bisa orang sombong tidak menghormati Nabi. Itu arti fakhman mufakhama. Jadi beliau wibawa luar dalam, istilahnya zahir batin, sehingga orang sombong manapun itu ketika berhadapan dengan Nabi pasti menghormati Nabi Muhammad SAW. Tahu salah Nabi, kakek beliau Abdul Muttalib, lihat bagaimana wibawanya ketika datang menghadap ke Abroha waktu ingin menghancurkan Ka'bah. Datang Abdul Muttalib, Abroha yang lagi duduk di singgasananya pindah ke bawah. Kenapa? Saking menghormati. Ada orang yang datang ini, Abdul Muttalib, kakek Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan Abroha nak hancuri Ka'bah ini, kurang apa istilahnya, urusaknya atau fasiknya, ingin hancurkan Ka'bah, sombong luar biasa, ingin bangun Ka'bah di negara dia sana, dia kan raja. Ketika Abdul Muttalib datang menghadapnya, nanya mau apa, datang ke sini, ada apa, bawa pasukan. Abdul Muttalib pemimpin Quraisy pada saat itu. Abroha yang duduk di singgasana pindah ke bawah, tidak sanggup untuk sombong di hadapan kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi nabinya, begitu. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi arti fakhman mufakhama, beliau itu penuh dengan wibawa. Tidak bisa orang tidak menghormati Nabi, itu tidak bisa. Tidak sanggup. Ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Muka beliau itu bersinar. Tala'la, la'la yula'li'u, lu'lu'. Ya tala'la, bersinar muka Nabi seperti bersinarnya bulan ketika Badar, Lailatul Badar, bulan purnama tanggal 13, 14, 15. Ketika bulan sempurna itu namanya Badar. Nama bulan itu macam-macam. Ada hilal, hilal itu pas bulannya bengkok gitu, belum sempurna, atau baru mau muncul, atau udah nak habis, itu hilal. Tapi kalau lagi sempurna, sempurnanya di malam 13, 14, 15, di situ namanya Badar. Terang bulan Badar. Seperti itu terang muka Nabi. Dan sering kita sampaikan bahwasanya perumpamaan muka Nabi dengan bulan purnama itu hanya menunjukkan kemampuan sahabat untuk menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Karena yang paling sempurna, dan sempurnanya ini karena tabi'i, memang aslinya sempurna, bukan karena berais, bukan karena diedit, bukan, memang sempurna. Mau dunia kayak apapun, purnama ya begitu. Yang cuma bisa diumpamakan oleh mereka pada saat itu, dan mungkin sampai sekarang tidak ada yang lebih indah dari bulan purnama. Oleh karena itu mereka tashbihkan, mereka samakan Nabi dengan purnama. Tidak mesti sama. Nabi jelas lebih mulia, lebih indah dari bulan purnama. Dan di beberapa riwayat lain disebutkan, riwayat Abu Hurairah, di Syama'il juga, Abu Hurairah pernah meriwayatkan Nabi, ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seakan-akan matahari itu berjalan di muka Nabi, saking terangnya. Jadi kalau Al-Quran mensifati Nabi dengan dua sifat, yang dua sifat ini sifat bulan dan sifat matahari. Al-Quran mensifati matahari dengan siraja, dan Al-Quran mensifati qamar, bulan, dengan munir. Ketika Allah sifati Nabi siraja munir. Ini. Jadi sahabat itu tidak kemana-mana. Sahabat itu tetap di bawah Al-Quran. Dan ini bukti sebelum sahabat
Al-Quran, Allah sudah dulu mentashbihkan Nabi dengan barang atau bentuk benda-benda makhluk yang indah. Al-Quran wa qamaran munira wahaja. Di Al-Quran sebutkan Allah siraja wahaja. Jadi ketika Allah mensifati cahaya yang ada di bulan, Allah pakai kalimat munira. Dan ketika Allah mensifati cahaya yang ada di matahari, Allah pakai kalimat siraja. Pisah, bulan munir, matahari siraja. Ketika Allah mensifati Nabi Muhammad, Allah gabung dua sifat ini, sirajan munir. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka, itu di surat Al-Ahzab. Sirajan munir, digabung sama Allah. Jadi sifat yang ada di matahari dalam Al-Quran dan sifat yang ada di bulan dalam Al-Quran sama Allah digabungkan untuk sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hanya perumpamaan agar kita bisa membayangkan. Jadi perumpamaannya itu seperti itu. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badri. Atwala minal marbu. Diulang lagi. Diulang lagi kalimat atwala minal marbu. Nabi ini sedang postur tubuhnya, tidak pendek tapi tidak terlalu tinggi. Wa aktsara minal musyaddad. Nabi juga tidak cebol. Afwan, bukan. Jadi atwala minal marbu, Nabi ini lebih tinggi dari orang yang sedang. Wa aksara minal musyaddab, Nabi tidak terlalu tinggi. Al-musyaddab itu adalah korma yang tinggi, batang kurma. Jadi tidak tinggi, kurus seperti kurma, cuma tidak pendek. Azimal hamah, kepala Nabi besar. Dan kita pernah sebutkan bahwasanya kepala besar itu termasuk tanda orang-orang yang cerdas. Rajilas sya'ri, rambut Nabi tidak keriting keribu, juga tidak lurus, ikal. Rajil bukan rajil itu laki-laki atau kaki, bukan. Arti rajilas sya'ar artinya keriting rambut Nabi. Ikal, bisa kita sebutkan ikal. Ini faraqat aqiqatuhu faraqaha. Kalau aqiqah itu nama rambut. Jadi aqiqah itu aslinya adalah nama rambut. Nama rambut yang ada di kepala bayi ketika umurnya baru 7 hari, kemudian dicukur sama orang tuanya dan disembelihlah kambing. Itu nama. Kalau kita kan sekarang tidak akikah langsung. Apa akikah? 7 hari nyembelih kambing, anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Dan itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Sunnah akikah lain, sunnah di hari ke-7 lain. Jadi kalau ada yang nyembelih kambing akikah di hari ke-7 dari kelahiran anaknya, berarti 2 sunnah dia ngamalkan. Tapi umpama belum mampu, habis bengap habis ngelahir lebih banyak betul duit, nak kambing pula 2, nak, kan tidak apa. Tidak mesti di hari ke-7. Ada rezeki kapan, jangan lupa tapi ya sunnah, tak wajib sunnah. Maka dia sembelih, berarti cuma dapat 1 sunnah, cuma dapat akikah. Hari ke-7-nya dia tidak dapat, begitu. Bahkan diriwayatkan, umpama ada yang merasa belum diakikahkan sama orang tuanya, boleh dia akikah diri dia dulu. Nabi pernah diriwayatkan Nabi diakikahkan oleh kakeknya. Ada riwayat lain tidak, Nabi akikah dengan sendiri. Jadi Nabi pernah nyembelih, kata Nabi, ini akikah untuk aku. Ada riwayat lagi, ulama berpendapat akikah yang dilakukan sama Nabi maksudnya biar di agama Islam yang dulu biarlah begitu. Jadi arti dari
asli kalimat akikoh itu adalah rambut yang tumbuh di bagian kepala bayi ketika umur 7 hari dicukur. Berarti setelah dicukur yang tumbuh nanti bukan akikoh lagi namanya. Itu bahasa Arab. Dan biasanya bayi itu rambut yang dicukur, ya bayi rambut ada yang di sini depan. Jadi akikoh itu untuk rambut bagian atas, depan atau atas sini, depan. Bukan bagian belakang, bukan bagian samping. Biasanya bayi kalau yang lahir rambutnya sedikit, yang paling banyak di sini kan. Di situ yang diambil. Itu nama akikoh, rambut bayi yang ada di ubun-ubun. Di sini kan ubun-ubun tuh. Karena ada sunnah nyembelih kambing, jadilah undangan untuk acara 7 hari setelah bayi lahir dinamakan akikoh. Ini juga bahasa Arab luas. Undangan untuk 7 hari bayi, sembelih kambing, akikoh. Undangan kawin, walimah, ya kan? Macam-macam. Itu undangan untuk makan, mungkin di bahasa Arab ada 7 atau 8. Undangan untuk yang khataman Quran, lain lagi. Undangan untuk orang yang baru datang dari perjalanan jauh, ada lagi namanya. Ini di bahasa Arab. Jadi akikah hukumnya sunnah. 1 kambing untuk anak perempuan, 2 kambing untuk anak laki-laki. Dan akikah ini harus dimasak biar dapat sunnah. Tak cukup nyembelih kambing mentah dibagi ke masyarakat. Beda dengan udhiyah. Kalau kurban lebaran haji itu harus mentah dibagi. Kalau ada orang nyembelih kambing, habis sekalian dimasak sama dia, baik dia. Tak cukup, tak sah. Belum kurban berarti. Apa? Dia bagi ke wong udah jadi kuah. Lalu dipindang sama dia misalnya. Tak cukup. Kalau kurban udhiyah harus mentah. Tapi kalau akikah harus sudah dimasak. Jadi baik ente ngundang orang atau ente bagikan orang kuah, penting sudah dimasak kambing tersebut. Itu bedanya. Nah, Nabi rambutnya kalau akikahnya bagian depannya itu bisa dibelah 2, itu sama Nabi dibelah 2 model rambutnya ini. Ini model rambut Nabi. Ini faraqat aqiqatuhu faraqaha. Kalau bisa dibelah 2 artinya panjang dan rapi lagi, maksudnya lagi habis mandi misalkan, sama Nabi dibelah 2. Wa illa kalau tidak bisa sudah sama Nabi di kebelakang kan. Jadi model rambut ini memang ada 2. Ada sisir ke belakang, ada sisir belah 2. Itu sudah ada dari dulu. Dua-duanya boleh. Tapi menyisir rambut dengan model belah 2 kalau bisa, tak perlu nak dipaksa. Ke salon dia nak belah 2. Habis mandi balik lagi. Tak perlu. Kalau bisa, maka belah 2 model sisir rambut itu lebih afdal. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Dulu Nabi di awal-awal Islam, Nabi itu membelah 2 rambut. Nyisir ke belakang. Untuk apa? Untuk menyamai ahlul kitab. Ahlul kitab Nasrani, Yahudi dan Nasrani itu kalau nyisir adat mereka ke belakang, tidak belah 2. Di zaman Nabi ini, wallah alam sekarang. Nabi di awal Islam senang menyamai ahlul kitab daripada menyamai musyrikin. Musyrik Mekah, karena ahlul kitab ini ada benarnya masih. Mereka ada kitab, Tuhan mereka langit Allah, langit. Tuhan mereka Allah, agama mereka agama langit, dinun samawi namanya. Sedangkan orang musyrik Mekah berhala, apa dia ini? Itu. Wong musyrik Mekah belah 2 kalau nyisir rambut. Sedangkan ahlul kitab ke belakang. Nabi senang nyamai ahlul kitab. Tapi di akhir ayat beliau tidak menyamai lagi ahlul kitab. Di akhir hayat beliau belah 2. Di akhir hayat beliau mulai banyak
bukan berselisih, tidak menyamai apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Nah, jadi kata ulama, yang afdal bagi yang bisa belah dua, tetap nyesennya itu belah tengah, belah dua, belah tengah, belah tengah. Kalau yang bisa, kalau yang tidak bisa, sisir ke belakang. Biasanya rambut yang keriting tidak bisa, biasanya, Allahu a'lam. Nah, belah tengah, bukan belah dua. Fala yajawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa wafarahu. Rambut Nabi itu tidak sampai ke telinga beliau kalau beliau wafarahu itu kalau beliau sisir ke belakang. Artinya ini rambut Nabi. Ulama atau riwayat sahabat macam-macam, mereka meriwayatkan tergantung ketika mereka melihat Nabi. Ada yang melihat rambut Nabi tidak sampai telinga, mereka katakan rambut Nabi tidak sampai telinga. Ada yang melihat rambut Nabi sampai ke bawah telinga, tidak sampai bahu, mereka riwayatkan begitu. Yang paling panjang melihat rambut Nabi sampai ke bahu, dan itu riwayat yang paling panjang. Berarti rambut Nabi melebihi bahu. Azharul laun abyad, rambut Nabi itu kulit Nabi berwarna putih. Wasi'al jabin, kening Nabi lebar. Dan diriwayatkan kening lebar itu sama menunjukkan cerdasnya orang tersebut, kening lebar. Wasi'al jabin, azajjal hawajib. Hawajib itu jamak dari hajib. Hajib itu adalah bulu dan daging yang ada, kulit yang ada di atas mata. Nih, alis. Jadi bukan bulunya saja, tapi kulitnya, dagingnya juga, itu namanya hajib. Itu detailnya bahasa Arab. Jadi hajib itu yang di atas mata dari kulit dan bulunya, alis. Hajibnya Nabi, alisnya Nabi panjang dan seperti al-qaus. Al-qaus itu seperti busur panah, melengkung gitu, indah. Sawabil fi ghairi qarnin, tebal alis Nabi, indah, tapi tidak nyambung tengahnya itu. Tidak nyambung. Untuk yang melihat dari dekat, untuk yang melihat dari jauh, alis Nabi seakan-akan nyambung. Oleh karena itu ditakwilkan riwayat yang mengatakan alis Nabi nyambung, riwayat Ummu Ma'bad. Ada Ummu Ma'bad ini perempuan yang ketemu dengan Nabi di jalan hijrahnya Nabi. Ummu Ma'bad, Nabi mampir ke kemahnya. Ketika Nabi mampir ke kemahnya, Nabi tanya, apakah ada yang bisa untuk kami cicipi dari susu? Dikeluarkan susu, didoain sama Nabi, susunya bertambah berkah intinya. Suaminya datang, Abu Ma'bad datang. Waktu itu lakinya udah kati. Pas lakinya datang ke rumah, nengok rumah ini beda, bercahaya, ya kan? Berkah. Habis Nabi duduk di situ. Tanya sama istrinya, siapa tadi yang datang? Nah, di situ dia sebutkan itu rajulan, disebutkan sifat Nabi yang luar biasa. Ya, termasuk yang paling detail mensifati Nabi, Ummu Ma'bad, perempuan. Yang bisa detail mensifati laki-laki biasanya perempuan, kan begitu. Perempuan tuh paling pintar kalau nyifati wong. Nah, kan itu Tino, tahu nih dia. Nah, itu. Di Ummu Ma'bad mensifati Nabi. Nah, di riwayat Ummu Ma'bad disebutkan Nabi ini akron. Akron itu artinya alisnya nyambung. Sedangkan di riwayat-riwayat lain dari sahabat-sahabat Nabi menyebutkan tidak nyambung. Nah, kata ulama, Ummu Ma'bad melihat dari agak jauh, maka dia kira nyambung. Sedangkan dia yang lihat dari dekat tahu rambut Nabi atau alis Nabi tidak nyambung. Bainahuma irkun yudirruhul ghadab.
Di antara dua alis tersebut ada satu urat, irqun adalah urat, yang mana urat tadi itu keluar atau kelihatan kalau lagi marah. Yudirruhul ghadab. Urat itu kan dalamnya ada darah. Beda dengan asab. Jadi beda. Ulama menerjemahkan atau mengartikan urat yang, jadi wallah alam, mana juga tidak paham ini dokter biasa tahu. Urat itu ada yang jalannya darah, ada urat yang bukan jalannya darah. Wallah alam apa lafaz kedokterannya. Urat yang jalan darah itu namanya irqun kalau bahasa Arab. Sedangkan urat yang bukan saluran darah itu namanya asab. Ini bahasa Arab beda. Jadi bukan semuanya urat. Dilihat dulu urat apa. Urat yang untuk pengaliran darah namanya irqun. Urat apa yang bukan ada? Iya. Wallah alam urat nadi. Misalkan mungkin saraf. Mungkin. Jadi pokoknya ada urat yang untuk aliran darah, ada yang bukan untuk aliran darah. Bahasa Arabnya beda. Yang untuk pengaliran darah namanya irqun. Urat tadi namanya irqun. Sedangkan yang bukan untuk pengaliran darah, urat juga namanya bahasa Arabnya asab. Bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Termasuk urat yang ada darah itu yang diantara untuk Nabi ya, ada urat di sini. Jadi kalau lagi marah, emosi, tapi emosi Nabi bukan emosi hal-hal duniawi, jelasnya bukan hal-hal pribadi. Nabi itu kalau marah emosi hal-hal yang berkaitan dengan agama, menunjukkan bahwasanya Nabi juga mempunyai sifat manusia kan ada sifat marah. Sifat marah itu bagus kalau di tempatnya, gitu kan? Sifat marah itu bagus kalau di tempatnya. Untuk membuktikan kepada kita bahwasanya Nabi manusia sempurna, beliau punya sifat marah. Kalau marah, tapi di tempatnya Nabi marah. Dan Nabi kalau marah kelihatan urat di antara dua alis. Aknal ernin, hidungnya Nabi mancung, cuman mancungnya itu bukan seperti yang dari sini, dari ujung tulang hidung sampai ke ujung sini rata, kan? Ada melengkuknya sedikit. Itu namanya aknal ernin, mancung tapi ada melengkung sedikit. Lahu nurun ya'luh, di daerah sini termasuk daerah yang suka kelihatan cahaya terang. Yahsibuhu man lam yata'ammalhu asyam. Dikira orang yang tidak perhatian dengan hidung Nabi ini karena suka ada cahaya tadi, artinya termasuk tempat-tempat yang orang susah untuk memperhatikannya, dikira asyam. Asyam itu yang mancungnya rata dari ujung ke ujung. Sedangkan akna yang mancungnya itu melengkung. Gitu, ya. Jadi kalau asyam artinya mancungnya rata dari ujung ke ujung. Bukan itu. Mancung kurang bagus, mancung seperti itu. Mancungnya Nabi agak sedikit ada melengkung. Kathal lihyah. Nabi itu jenggotnya tebal. Kath itu tebal. Al-lihyah adalah jenggot. Lihyah itu adalah rambut yang tumbuh di dagu. Itu namanya lihyah. Atau bulu. Bulu yang tumbuh di dagu. Dzaqan. Dagu itu dzaqan. Ini dagu. Liha. Liha itu tulang ini nah. Ya kan? Ini liha. Tulang ini. Jadi arti liha itu sebenarnya untuk tulang. Arti liha sebenarnya untuk tulang. Tulang apa ini? Rahang. Tulang rahang ini artinya liha. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau marah sama, waktu itu masih musyrik, namanya sahabat Suhail, tertawan di peperangan Badar,
Sayyidina Umar mengatakan Suhail ini pintar kalau ngomong, khatib. Dan ngomongnya itu pasti ngatain Nabi waktu dia masih musyrik. Ketangkep di peperangan Badar, ditawan. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, izinkan aku anzi'u lihyaihi. Nih, kata Sayyidina Umar, biar aku tarik tulang rahangnya ya Rasulullah. Biar tidak doh ngatoi kamu lagi ya Rasulullah. Tidak ngoceh lagi. Marah Sayyidina Umar. Tidak diizini sama Nabi. Jangan ya Umar, la'allahu an yakuma maqaman yasurruk. Kata Nabi, wahai Umar, belum tahu, kaget dia melakukan satu hal yang membuat kau senang. Sayyidina Umar tidak ngerti, tidak paham. Setelah berapa tahun 8 beliau masuk Islam, Suhail tadi. Setelah masuk Islam, Nabi meninggal, banyak yang murtad. Orang Mekah mau murtad waktu itu, yang baru-baru masuk Islam, orang Mekah. Langsung Suhail berdiri ceramah. Kata Suhail, oi orang Mekah, tak malu apa? Kamu ini orang yang terakhir masuk Islam, tapi orang pertama kali yang nak murtad. Nah, itu dinasihati sama Suhail. Akhirnya orang Mekah tidak jadi nak murtad. Sebagian, bukan semua, sebagian. Cerita ini sampailah ke Umar bin Khattab di Madinah. Nangis Sayyidina Umar. Oh, ini yang dimaksud oleh Nabi. La'allahu ya Umar an yakuma maqaman yasurruk. Belum tahu wahai Umar, nanti dia akan berada di satu posisi yang membuat kau senang. Ini posisi yang udah ditakwilkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu liha, jadi tulang rahang. Nah, rambut atau bulu yang tumbuh di tulang rahang itu namanya lihyatun. Beda, ya, bahasa Arab itu luas. Kumis syarib, ini ada bulu namanya anfaqah. Ini hajib. Ini bulu, ini hadbun. Ini di sini rambut sampai sini beda, dari sini ke sini beda, sini ke sini baru lihat tadi. Nah, Nabi yang bagian tebal, al-lihyah, sini bagian tebal Nabi, jenggot beliau. Diriwayatkan tebalnya itu, tapi tidak sampai melebihi, kalau digenggam masih keluar, tidak sampai segitu. Jadi Nabi panjang jenggotnya, tapi kalau sudah digenggam oleh beliau, ada yang keluar dari genggaman beliau, digunting. Jadi tidak ada panjang sampai semua ini. Kalau Nabi diriwayatkan begini, kemudian digunting. Dan lihat termasuk termasuk apa? Ya, yang punya jenggot dipanjang ke, yang tidak punya tidak usah sedih. Yang punya jenggot fadhal dipanjang ke. Bahkan termasuk, ya bisa termasuk niat ngikuti sunnah, insya Allah dapat niat yang punya. Dan termasuk manduh indal Arab. Orang yang laki-laki punya jenggot ya termasuk bagus untuk dipandangkan orang-orang Arab. Jadi Nabi punya jenggot dan tebal jenggot beliau. Sahlal khaddain dhali al-fam. Pipi Nabi itu tidak tembem. Sahlal khaddain. Tidak tembem. Dhali al-fam, mulut Nabi, bibir Nabi besar. Dan disebutkan menunjukkan fasih. Beda dengan mulutnya kecil, tidak fasih tapi nyenyes. Tidak fasih tapi kalau ngomong pedas, itu yang mulutnya kecil biasanya. Tidak fasih dia, tapi ngomong nyakit hati misalnya. Tapi kalau yang mulutnya besar, tidak nyakit hati tapi dia fasih. Insyaallah. Ashnab, mufallajal asnan, gigi Nabi putih. Ashnab, ya, giginya Nabi putih. Asnab itu giginya putih. Mufallajal asnan, bagian depan itu agak renggang-renggang gigi Nabi itu. Bagian depannya beda Nabi. Daqiqal masrubah. Daqiqal, mas kita habis ke ini hadis karena ini insyaallah ikhtitam sementara malam ini ya. Setelah ini insyaallah kita ketemu habis lebaran insyaallah. Yang di malam ini, yang di sini. Jadi kita habiskan hadisnya, jangan kita di tengah hadis. Daqiqal masrubah. Al-masrubah, daqiq itu tipis. Daqiq artinya tipis. Jadi bukan, tidak mesti arti daqiq itu gandum.
Dakik juga bisa artinya gandum. Nah, juga bisa diartikan dengan kalimat dakik, tipis. Apa yang tipis? Al-masrubah. Masrubah itu bulu yang ada dari dada Nabi sampai ke pusar. Itu masrubah. Sampai ke pusat. Di bagian situ bulu Nabi tipis. Rambutnya itu. Jadi dari dada, nanti disebutkan lagi setelah ini, dada Nabi itu banyak bulunya. Di bawah dada itu tipis. Jadi perut, taruhlah mulai bagian atas, paling atas bagian perut itu cuman garis baik. Samping kanan kiri tidak ada bulu. Sampai ke pusar. Sampai ke pusar. Ka'anna unuqahu jidudumyah fi safa'il fiddah. Lehernya Nabi itu seperti apa? Seperti kalau kita melihat kilatan dari perak, indah. Ini perumpamaan dari sahabat. Mu'tadilal khalq, badan Nabi itu badinun mutamasik, berisi tapi mantap. Tidak kurus, tidak gemuk yang gembiar, juga tidak kurus, sedang keker, mantap badan Nabi. Badin itu artinya berisi, mutamasik itu mantap. Sawa'ul batnu was sadar, perut dan dada rata. Perut dan dadanya rata. Jadi perutnya tidak buncit, itu perut Nabi. Alidus sadar, dada Nabi lebar. Bahu Nabi di riwayat lain, ini riwayat ba'idu ma bainal mankibain, antara bahu ke bahu jauh, artinya bahunya lebar. Dakhmul karadis, diulang, dakhmul karadis, kepala Nabi besar. Atau karadis ini maksudnya tulang-tulang Nabi itu besar-besar. Anwarul mutajarrad, bagian tubuh yang tidak ada bulu putih semua. Itu. Bagian tubuh yang tidak ada bulunya putih. Jadi Nabi itu tidak semua badannya berbulu. Tidak. Ada beberapa bagian saja yang lebat bulunya. Yang tidak ada bulu, al-mutajarrad. Jadi mutajarrad itu artinya bagian tubuh yang kosong dari bulu, anwar, maka warnanya putih. Mausul ma baina labbah was-surrah. Nyambung bulu Nabi itu dari labbah, dari dada, labbah itu dada bagian atas. Jadi di bawah leher. Di bawah leher itu labbah. Di hadis ada Sayyidina Umar juga, falababtuhu biridai. Tempat biasanya kita kalau nyengkeng wong di mana? Sini kan? Nah, itu labbah. Jadi dijadikan jadikan fi'il lababtuhu, kata Sayyidina Umar. Aku tarik bagian bajunya dari labbah. Dari tempat biasanya kita narik sini. Itu labbah. As-surrah itu pusat, tempat yang dipotong. Kan kita ini ada pusat yang dipotong pas lahir itu kan. Yang dipotong itu namanya surrun. Yang dipotong daging yang lepas dari bayi ketika baru lahir kan pusat, setelah beberapa hari baru lepas kan. Nah, yang lepas itu namanya surrun. Tempatnya surratun. Nah, jadi tidak sama bahasa Arab tuh, pasti beda. Jadi daging yang terbuang setelah bayi lahir dari pusar itu namanya surrun. Tempatnya itu namanya surratun. Nah, tempatnya namanya surratun. Kayak ada pepatah yang mengatakan araftu dzalik qabla an yuqta'a surruk. Aku udah tahu duluan dengan masalah itu sebelum kau lahir, istilahnya. Sebelum daging pusat kau lepas, aku udah tahu. Nah, itu bahasa surrun. Tapi kalau surratun, tempatnya, pusatnya sampai sekarang itu udah besar, itu surratun. Makanya di sini disebutkan mausulu ma bainal labbah was surrati.
Surrati itu adalah tempatnya surun. Ya, pusat itu surratun. Daging yang lepas dari pusat pas kita masih bayi ya, baru lahir, itu namanya surrun. Nah, dari labbah tadi nyambung rambut Nabi, bulu Nabi sampai ke pusar, tapi bisya'rin yajri kal khat, seperti garis saja, rambut bulu seperti garis. Arithadien wal batan masih wadalik. Bagian dada Nabi atau bagian thadiun itu payudara, itu tidak ada bulunya. Wal batan, bagian perut Nabi tidak ada bulunya. Jadi dari dada Nabi, ini kita detailnya sahabat mensifati bulu Nabi. Luar biasa. Jadi bulu Nabi itu bagian dada sini, bagian payudara tidak ada, ya. Kemudian bagian perut juga, berarti dari sini tidak katik. Tengah, pas turun ke perut garis B sampai ke pusar. Ash'arud dhira'ain wal mankibain wa 'ali sadr. Nah, tempat yang Nabi banyak rambut itu atau banyak bulunya ad-dhira'. Dhira' itu tangan, lengan nih. Ini dhira'. Sini banyak bulu. Mankibain sini. Bahu sini banyak bulunya. 'Ali sadr, dada bagian atas tadi di sini. Di sini dhira' sama mankib. Ini 3 tempat ini Nabi banyak bulunya. Di selain 3 tempat ini anwar al-mutajarrad, ya, kosong atau tidak ada bulu sedikit dan bersinar cahaya. Nah. Tawil az-zandain. Dada Nabi, tangan Nabi yang bagian sini itu agak lebar. Agak lebar. Rahbur raha, telapak tangan Nabi lebar. Hissi wa maknawi, sudah pernah disebutkan. Lebar artinya memang lebar, dan lebar suka memberi. Syathnul kafain wal qadamain, telapak tangan Nabi dan kaki Nabi itu syathn. Syathn itu bisa dikatakan agak kasar. Tapi agak kasar di sini bukan kasar. Agak kasar di sini di bagian yang menunjukkan bahwasannya Nabi itu pekerja keras. Bukan seperti tangan wanita. Ya, soalnya ada riwayat yang lain, Anas bin Malik mengatakan ketika aku salaman nama Nabi, tidak pernah aku menyentuh tangan yang selembut sutra, lebih lembut dari tangan Nabi Muhammad SAW. Sa'ilul atraf, tangan Nabi itu lentik, saya atraf, ujung-ujungnya itu jari-jari lentik. Khumsanul akhmasain, khumsan al-akhmasain, bagian kaki Nabi. Kita kalau bagian kaki, kadang ada orang yang kakinya tuh rato kan. Nabi tidak rato kakinya, ada begini ya dikit, cekukan dikit. Itu arti khumsanul akhmasain. Bukan ini telapak kakinya itu, tidak, ada begini dikit. Masihul qadamain yambu anhumal ma, lembut kaki Nabi itu, al-qadaim. Bahkan diriwayatkan yambu anhumal ma, kalau disiram banyunya cepat ngalir, saking lembutnya perumpamaan. Kaki Nabi kalau disiram airnya cepat mengalir, saking lembutnya. Idza zala qal'an, Nabi kalau jalannya mantap, seperti orang yang menarik sesuatu dari tanah. Artinya kalau diangkat tuh mantep. Yakhtu takaffiyan wa yamshi hauna. Nabi kalau jalan takaffi itu tidak miring-miring, lenggok-lenggok. Tegap jalannya. Jalannya tegap, bukan seperti yang biasanya jalan yang lenggok-lenggok kan betino ya wanita. Kalau laki jalannya lenggok-lenggok, bahaya itu. Wa yamshi hauna. Nabi kalau jalan santai, tidak terburu-buru. Cuman kita ingat riwayat Abu Hurairah, Nabi jalan santai, kita yang terburu-buru ingin mengikuti Nabi. Ka'annama tutwa lahul ard, seperti kata Abu Hurairah bumi ini sama Allah dilipat untuk Nabi. Nabi jalan santai, kita ngos-ngosan samping Nabi. Nah, itu kata Abu Hurairah. Jadi kalau Nabi jalan santai, yamshi hauna, santai jalan.
Dhari'ul misyah. Nabi kalau jalan itu langkahnya itu jauh sekali ngelangkah, tapi bukan dia sengaja macam budak kalau lagi main ngelangkah jauh. Jadi iya, jadi langkahan satu langkah berikutnya panjang atau lebar jauh. Bukan dipaksa, memang itu aslinya. Ka'annama idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Jadi kalau jalan seperti turun dari daratan yang tinggi. Mantap tadi itu. Wa idza iltafata jami'a. Nabi itu kalau noleh dengan semuanya menoleh. Beliau kalau dipanggil atau beliau noleh sesuatu bukan seperti orang sombong yang noleh itu nah, Nabi noleh kalau. Itu menunjukkan orang yang tidak sombong. Khafidut taraf. Nabi itu pandangannya selalu ke bawah atau kebanyakan pandangan Nabi itu ke bawah. Nadharuhu ilal ard atwalu min nadharihi ilas sama'. Nabi lebih banyak melihat ke bawah daripada melihat ke langit. Tapi bukan artinya Nabi tidak pernah melihat ke langit. Tidak. Di waktu-waktunya. Di waktu doa kadang-kadang Nabi melihat ke langit. Di waktu sholat kadang-kadang Nabi melihat ke langit. Kadang, tapi untuk kita tetap sunnah kalau sholat menghadap tempat sujud kita. Nabi kalau ada maunya, yaitu ngadep ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ketika Nabi ingin kiblat dipindahkan ke Ka'bah di awal hijrah ke Madinah, waktu itu masih ngadep Baitul Maqdis, Nabi tidak sebutkan. Nabi tahu, Allah tahu isi hati Nabi. Nabi cuma ngawas ke langit. Sholat ngawas lagi ke langit. Ngawas lagi ke langit. Maka disebutkan sama Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tahu wahai Muhammad. Ya, taqallub wajhika, bahwasanya mukamu itu sering melihat ke langit bolak-balik. Falan walliyannaka kiblatan tardaha. Kami akan memindahkan kiblat yang kau sukai. Allah tak sebut Ka'bah. Allah tak sebut Ka'bah. Allah sebut Nabi yang menggalak yang mana jadi, kata Allah. Jadi jangan kita kira kiblat tu ke Ka'bah karena Ka'bah, bukan. Jadi karena Nabi. Umpama kiblatnya ke Indonesia, Nabi galak jadi. Jadi bukan karena Ka'bah, bukan. Tapi karena Nabi ingin ke Ka'bah, maka dijadikanlah kiblat kita ke Ka'bah. Kalau Nabi tidak inginnya ke Ka'bah, tidak akan ke Ka'bah. Maka di Al-Quran disebutkan falan walliyannaka kiblatan tardaha. Biar tidak orang salah kira, salah sangka, oh kiblat ke Ka'bah karena Ka'bah mulia, Allah tidak sebutkan sama sekali Ka'bah. Demi, jadi falanual, kami akan, la ta'kid, nun ta'kid. Kami akan menjadikan kiblat yang kau sukai wahai Muhammad. Tardaha. Baru setelah itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Gitu. Jadi Nabi kebanyakan melihat ke bawah. Tapi kalau bukan artinya jalan akhirnya orang nunduk bawah terus nombor. Nah, di tempat-tempatnya. Kadang berdoa ngadep ke langit, kadang tidak. Jullu nadharihi al-mulahadha. Nabi itu kalau melihat kebanyakan melirik. Al-mulahadha. Mulahadha itu melirik. Al-mulahadha itu dari kalimat an-nadharu bil-lahad. Melihat dengan al-lahad. Lahad itu adalah bagian mata yang ke pelipis. Ini besar. Beda. Bagian mata. Jadi sini, ini namanya lahad. Ini bisa gini. Nah, misalkan melihat gini. Mata itu dibelokkan ke arah pelipis. Pelipis kan ini. Nah, sudur. Salahnya sudur. Bagian mata, ini mata, ain. Samping mata yang ini namanya lahal. Samping mata yang sini, tempat kalau bangun tidur suka ada kotoran, itu muk namanya. Beda bahasa Arab nih. Jadi bagian mata yang ke sini muk, bagian mata yang samping pelipis atau yang ke arah pelipis namanya lahal. Melihat dengan melirik, kan melirik itu ada ini kan, mata ke sini, itu mulahadhah. Jadi kalimat atau lafaz mulahadhah diambil dari mana? Diambil dari bagian mata ngelirik ke situ. Arti mulahadhah kan melirik. Ya. Apa itu?
dalam qasidah sufi bahwasanya lahidzuka, yang dilirik sama kamu aja itu bahagia. Jadi tidak usah dilihat, tidak usah diperhatikan. Yang dilirik samamu itu sudah bahagia, sudah bangga, dilirik sama dia. Ya, jelas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-mulahadhah artinya melihat dengan lahaf, dengan melirikkan mata ke sebelah pelipis, membelokkan mata ke sebelah pelipis, lahaf, maka dijadikan mulahadhah. Sedangkan kalau mata dibelokkan ke arah hidung, tempat suka ada kotoran kalau bangun tidur, itu namanya al-muqun. Beda jadi. Yasuku ashabahu, Nabi kalau jalan itu sahabat di depan, Nabi di belakang. Tawadu'an, Nabi tidak galak. Sayyidina Umar bin Khattab di zaman beliau, ketika beliau jadi Amirul Mukminin, banyak yang nak jalan sama Sayyidina Umar di belakang. Jangan. Fitnah littabi wa dhallah lil matbu. Afwan, dhallah lil matbu wa fitnah littabi. Kata Sayyidina Umar, suara kaki, langkah kaki yang banyak di belakang ini, itu satu penghinaan untuk yang mengikuti, dan fitnah, cobaan untuk yang diikuti. Takut senang banyak pengikut. Jadi Nabi jauh dari cobaan itu, Nabi jauh dari fitnah tersebut. Cuman ini adab Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau kalau jalan, sahabat tuh imma di samping Nabi atau di depan Nabi. Kata Nabi, biarkan belakang kosong. Di riwayat lain Nabi sebutkan, biarkan belakang itu untuk malaikat. Kata Nabi Muhammad SAW. Wa yabduru man laqiyahu bisalam. Dan Nabi selalu memulai setiap ketemu orang, beliau yang selalu memulai salam. Tidak gengsi Nabi. Aku ni pemimpin, aku ni orang paling mulia, orang paling afdal, pada aku duluan mulai salam. Tak pernah itu. Karena al-badi'u afdal, termasuk sunnah yang pahalanya lebih besar daripada ibadah wajib adalah memulai salam. Memulai salam sunnah, tapi menjawab salam wajib. Cuman memulainya itu lebih mulia daripada yang wajib. Jadi contoh-contoh kapan sunnah itu biasanya 99% wajib lebih mulia, lebih banyak pahalanya daripada sunnah. Cuman ada beberapa sunnah yang lebih mulia dari wajib. Salah satunya apa? Salah satunya memulai salam. Assalamualaikum. Dijawab sama salam. Ahsantum. Ahsantum. Tapi mulai salam itu sunnah, menjawab salam wajib. Cuman kalau wajibnya fardu kifayah. Jadi kalau misalkan ada orang ramai yang jawab satu cukup. Tapi kalau tidak ada yang jawab, semua dosa. Salam. Contoh yang lain, sunnah lebih afdal daripada wajib, membebaskan utang orang lain. Bayar utang itu wajib, membebaskannya tidak wajib. Afwan. Nunggu atau mengundur-ngundur, menambah tempo untuk orang bayar utang itu wajib. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kalau yang punya utang lagi susah, maka tunggu dong, kasih tempo lagi, itu kata Allah. Wajib hukumnya. Wajib. Membebaskan utang tidak wajib, sunnah, tapi lebih afdal. Sunnah lebih afdal daripada yang wajib. Itu dua contoh. Wallahu a'lam bishawab. Jangan dipakai dalil Pak Busro. Langsung minta bebas hutang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung lagi kajian kita di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita ditemukan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keridhaan Allah, taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal فاتق علينا توبة نفسي لكل حوة واغفر لنا أعراضي وآمن رواتي
واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان والسائر الجيران وكل ذي محبة أجرة أو صلة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فالألواجد المنى لا بمثال منا بالمصطفى رسولي أعظم بكل ظلم صلى وسلم ربي عليه حد الأنبي وآله وصحبه إذا لا تغفر والحمد لله